Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kisah yang sering terulang di banyak rumah. Seorang ibu tua duduk di ruang tamu, memandangi kalender di dinding. Di situ tertulis tanggal ulang tahun anaknya. Tapi yang lebih berat dari menunggu ucapan adalah menahan keinginan untuk berkata, "Nak, ibu butuh bantuan." Bukan karena tidak percaya pada anak, tapi karena takut menyusahkan. Di usia senja, banyak orang tua yang lebih memilih menahan lapar daripada dianggap merepotkan. Padahal di balik diam itu, ada hati yang perlahan menua oleh rasa segan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di mana? Apakah di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Dengan saling berbagi, kita seperti sedang duduk di ruang yang sama, saling menguatkan, saling mendengar. Karena kisah yang akan kita bahas kali ini adalah kisah yang mungkin juga pernah Bapak dan Ibu rasakan, tentang bagaimana rasanya menjadi orang tua yang tak lagi punya penghasilan, tapi juga tak berani meminta pada anak sendiri. Bapak dan Ibu hidup di usia senja seringkali membawa rasa bangga yang bercampur rapuh. Dulu, tangan ini yang memberi. Kini, tangan yang sama menahan diri untuk menerima. Banyak orang tua merasa harga dirinya akan runtuh bila harus berkata, "Nak, tolong bantu ibu." Ada rasa malu yang halus, rasa takut dianggap beban, atau mungkin kenangan masa lalu ketika anak masih kecil dan orang tua selalu jadi penolong. Kini peran itu terbalik, dan tidak semua hati siap menghadapi perubahan itu. Tapi di balik diam itu sering tersembunyi banyak air mata. Ada ayah yang pura-pura kuat, padahal uang di dompet tinggal recehan. Ada ibu yang menolak kiriman anak dengan alasan masih cukup, padahal beras di dapur hampir habis. Mereka menolak bukan karena sombong, tapi karena cinta. Mereka tidak ingin anaknya merasa terbebani. Mereka lebih rela susah, asal anaknya tenang. Itulah cinta yang kadang tak terlihat, tapi terasa dalam setiap doa yang dilantunkan pelan di sepertiga malam. Maka kisah ini bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang lalai. Ini tentang bagaimana usia membuat kita belajar lagi, tentang menerima, memberi, dan menjaga hati agar tetap lembut. Karena di balik keengganan meminta, seringkali ada hikmah besar, bahwa kasih sayang orang tua tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Dan di usia senja, cinta itu sedang berjuang agar tetap terlihat anggun. Meski tubuh sudah lemah dan suara mulai pelan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada masa dalam hidup ketika dua hal bertemu di persimpangan, harga diri dan kebutuhan hidup. Di usia muda, kita bisa bekerja keras, mencari penghasilan, dan merasa bangga karena mampu memberi. Tapi setelah usia 60 tahun, kekuatan mulai berkurang, langkah tidak lagi selincah dulu, dan penghasilan perlahan berhenti. Di titik itu, banyak orang tua mulai berhadapan dengan dilema, antara ingin tetap mandiri, atau mengakui bahwa kini saatnya bergantung pada anak. Sebagian orang tua memilih diam, berhemat hingga ke titik paling sederhana. Mereka menyalakan lampu seperlunya, makan sekadar cukup, bahkan menolak ajakan teman untuk sekadar minum teh. Bukan karena pelit, tapi karena takut kekurangan. Ada juga yang memilih mencari penghasilan kecil-kecilan, menjual kue, menanam sayur, atau menjaga cucu tetangga. Semua dilakukan agar tidak perlu berkata, "Nak, bantu ibu ya." Padahal tidak ada yang salah dengan meminta bantuan, apalagi kepada anak sendiri. Tapi di hati orang tua, kalimat itu terasa berat seperti memikul batu besar di dada. Bapak dan Ibu, harga diri di usia senja adalah hal yang sangat lembut. Ia mudah terluka tapi juga sulit diobati. Banyak orang tua yang merasa kehilangan makna hidup saat tak lagi bisa memberi. Padahal sejatinya, memberi tidak selalu soal uang. Senyum, doa, dan kehadiran pun adalah bentuk pemberian yang berharga. Namun rasa malu dan gengsi sering menutupi kesadaran itu. Disinilah muncul hikmahnya, bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita arti menerima dengan rendah hati, seperti dulu kita memberi dengan penuh cinta. Ada kisah nyata dari seorang bapak bernama Pak Amir. Setelah pensiun, ia hidup hanya dari uang tabungan kecil. Anaknya berkecukupan, tapi Pak Amir jarang meminta. Suatu hari, tabungannya habis, dan ia hanya punya uang cukup untuk 2 hari makan. Tapi sebelum sempat meminta, sang anak datang tiba-tiba membawa sembako. "Entah kenapa hati saya tergerak," kata si anak.
Saat itu, Pak Amir menangis. Ia sadar, kasih Tuhan tidak selalu datang lewat mulut yang meminta, tapi lewat hati anak yang masih terhubung dengan doa orang tuanya. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali kita berani menerima dengan ikhlas? Karena kadang Tuhan ingin kita belajar bahwa meminta bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kita masih punya hubungan kasih yang hidup. Tuliskan di kolom komentar, apakah Bapak dan Ibu tipe yang mudah meminta bantuan, atau lebih sering memilih diam? Siapa tahu dari cerita-cerita itu, ada hikmah yang bisa kita pelajari bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada rasa halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, rasa malu untuk meminta. Bukan malu karena gengsi, tapi karena hati ini tak ingin membebani. Banyak orang tua di usia senja yang memendam perasaan itu. Ingin berkata, "Nak, bantu ibu sedikit," tapi lidah tak sanggup mengucapkannya. Seolah ada dinding tak terlihat antara kebutuhan dan harga diri. Dan di balik dinding itu, diam menjadi cara paling aman untuk tetap terlihat kuat, meski hati sebenarnya ingin ditolong. Kadang bukan karena anak tak peduli, tapi karena orang tua terlalu pandai menyembunyikan kebutuhan. Mereka selalu berkata, "Masih cukup," padahal di dapur beras sudah menipis. Mereka bilang, "Sehat kok," padahal lutut mulai sakit setiap malam. Semua demi menjaga citra agar anak-anak tidak khawatir. Padahal, anak yang baik justru ingin tahu apa yang dibutuhkan orang tuanya. Tapi sayangnya, cinta di usia senja sering diselimuti oleh kebiasaan menahan diri, menutupi lemah agar tetap terlihat tegar. Bapak dan Ibu, perasaan takut merepotkan sering tumbuh dari kebiasaan seumur hidup. Dulu kita terbiasa memberi, menolong, dan bekerja tanpa meminta balasan. Jadi saat keadaan berbalik, hati terasa asing. Ada rasa tak pantas untuk menerima. Namun di balik rasa malu itu, sesungguhnya ada cinta yang besar. Orang tua takut merepotkan bukan karena tak percaya pada anak, tapi karena cinta itu masih berusaha melindungi mereka, meski dengan cara yang salah. Saya teringat kisah Bu Rukayah, seorang ibu berusia 68 tahun. Ia tinggal sendiri di rumah kecil setelah suaminya meninggal. Anaknya tinggal di kota lain. Setiap kali anaknya menelpon, ia selalu berkata, "Ibu baik-baik saja." Padahal, lampu rumahnya sering padam karena belum sempat bayar listrik. Suatu hari anaknya datang tanpa kabar. Ia melihat ibunya makan nasi dan garam. Sejak saat itu, sang anak tak lagi menunggu diminta. Ia mengirim kebutuhan setiap bulan. Bu Rukayah menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia belajar bahwa anak yang mencintai tidak akan merasa repot menolong orang tuanya. Bapak dan Ibu, jangan biarkan rasa malu membuat hidup terasa lebih berat. Meminta bukan tanda lemah, tapi tanda masih percaya. Anak-anak yang tumbuh dari kasih sayang Bapak dan Ibu tidak akan merasa terbebani. Justru merasa bersyukur bisa membalas sedikit dari lautan cinta yang pernah mereka terima. Karena dalam hubungan antara orang tua dan anak, tak ada istilah merepotkan. Yang ada hanyalah saling melengkapi dalam kasih sayang yang tak lekang oleh usia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang tua merasa anak-anaknya kini berubah. Dulu setiap hari pulang, sekarang jarang datang. Dulu sering bertanya kabar, kini hanya sesekali menelpon. Lalu dalam hati tumbuh rasa sepi yang halus, tapi perih. Namun kadang, yang membuat luka bukan karena anak tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Mereka tak mengerti bukan karena tidak sayang, tapi karena kita tidak pernah benar-benar mengatakan apa yang kita butuhkan. Di usia senja, banyak orang tua terbiasa berbicara dalam diam. Mereka berharap anak peka, bisa membaca isyarat dari nada suara atau dari tatapan mata. Tapi anak-anak yang hidup di zaman serba cepat seringkali tak punya waktu untuk menafsirkan isyarat itu. Mereka butuh kata-kata, bukan tebakan. Namun orang tua justru merasa sungkan untuk bicara. Kalau saya bilang, nanti dikira menuntut, begitu pikir mereka. Padahal terkadang satu kalimat jujur bisa mencegah 1000 kesalahpahaman. Bapak dan Ibu, kasih sayang yang tidak diucapkan kadang tersesat di jalan. Anak-anak mungkin sibuk, tapi bukan berarti mereka tidak ingin tahu. Mereka hanya menunggu kita membuka sedikit pintu hati agar bisa masuk. Mungkin cukup berkata, "Nak, akhir-akhir ini ibu sering kesepian," atau "Bapak kangen ngobrol sama kamu."
Kalimat sederhana seperti itu seringkali membuat anak berhenti sejenak dan tersadar bahwa cinta orang tua tetap ada, meski disembunyikan di balik kata baik-baik saja. Ada kisah dari Pak Arifin, seorang ayah berusia 70 tahun. Ia tinggal di kampung sementara anaknya bekerja di luar negeri. Setiap minggu anaknya menelpon, tapi pembicaraannya selalu pendek. "Semua sehat, Nak." Begitu saja, sampai suatu hari Pak Arifin berkata pelan, "Nak, kadang Bapak ingin kamu pulang, bukan karena butuh uang, tapi ingin mendengar suara pintu rumah dibuka lagi." Setelah itu, anaknya tak lagi menunda liburannya. Ia pulang, dan sejak saat itu, hubungan mereka kembali hangat. Kadang satu kalimat jujur lebih kuat daripada 1000 basa-basi. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari renungkan sejenak, kapan terakhir kali kita berbicara dengan anak bukan untuk memberi nasihat, tapi untuk berbagi perasaan? Coba tuliskan di kolom komentar, apa hal sederhana yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan pada anak, tapi belum sempat diucapkan. Siapa tahu, lewat kata-kata yang jujur, Tuhan menumbuhkan kembali kedekatan yang sempat hilang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sering terasa berat di usia senja. Bukan karena tubuh yang lemah, tapi karena hati yang sulit menerima. Banyak orang tua yang merasa bersalah saat diberi bantuan oleh anaknya, seolah setiap uang, setiap perhatian adalah beban yang harus segera dibalas. Kasihan, anakku sudah capek bekerja, tapi masih harus kirim ke orang tua. Begitu kata hati yang lembut, namun penuh rasa sungkan. Padahal kasih sayang anak bukanlah hutang, melainkan cermin dari apa yang dulu pernah kita tanam. Dulu ketika anak masih kecil, kita tidak pernah menghitung seberapa banyak yang kita berikan. Kita tak pernah berkata, "Aku sudah terlalu lelah, nanti saja digendongnya." Kita memberi tanpa syarat, dengan cinta yang mengalir tanpa pamrih. Maka kini ketika anak memberi, itu bukan balasan tapi kelanjutan dari cinta yang sama. Cinta yang berpindah bentuk, dari tangan yang dulu menerima susu, menjadi tangan yang kini menuntun Bapak dan Ibu berjalan pelan di halaman rumah. Tuhan hanya sedang membalik peran, bukan mengubah kasih. Bapak dan Ibu menerima bukan berarti lemah. Justru dengan menerima, kita sedang memberi kesempatan kepada anak untuk berbakti. Bayangkan jika setiap kali mereka ingin membantu, kita menolak dengan alasan, "Tidak usah repot." Lama-lama mereka bingung, bahkan merasa tidak berguna. Karena bagi anak, membantu orang tua bukan beban, tapi sumber kebahagiaan. Ada kepuasan batin yang tak bisa digantikan oleh harta, ketika mereka tahu orang tua bisa hidup tenang berkat uluran tangannya. Saya teringat kisah Bu Rohana, seorang ibu berusia 73 tahun. Anaknya selalu mengirim uang setiap bulan, tapi Bu Rohana sering menolak. "Simpan saja, Nak, Ibu masih punya," katanya. Hingga suatu hari, anaknya berkata, "Bu, izinkan saya bahagia dengan cara ini." Kalimat itu membuat Bu Rohana terdiam dan menangis. Sejak saat itu ia tidak lagi menolak tapi menerima dengan doa. Setiap kali anaknya memberi, ia berkata pelan, "Terima kasih, Nak. Semoga rezekimu dilipat gandakan." Ia sadar, menerima dengan tulus adalah bentuk kasih sayang yang tak kalah mulia dari memberi. Karena itu, Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa bersalah saat anak membantu. Itu bukan belas kasihan, tapi bukti bahwa cinta yang dulu kita tanam tumbuh dengan indah. Tuhan tidak pernah meminta kita selalu kuat, Ia hanya meminta kita tetap bersyukur, baik saat memberi maupun saat menerima. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap senyum di wajah orang tua sering menyembunyikan banyak hal. Ada lelah yang tidak diucapkan, ada sakit yang ditahan agar anak tidak khawatir, dan ada kesepian yang disembunyikan di balik kalimat, "Ibu baik-baik saja." Orang tua jarang mengeluh bukan karena tidak merasa, tapi karena terbiasa menanggung semuanya sendiri. Dan di usia senja, kebiasaan itu kadang menjadi beban yang semakin berat untuk ditanggung dalam diam. Banyak anak melihat orang tuanya masih tertawa, masih bercanda, lalu berpikir semuanya baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa di malam hari, orang tua kadang memijat kakinya sendiri karena nyeri tak kunjung reda. Mereka tidak tahu bahwa di balik ucapan tidak usah dikirim uang, ada kekhawatiran tentang kebutuhan esok hari. Orang tua tidak ingin membuat anak resah, padahal di dalam hati mereka berharap,
Andai saja anakku tahu betapa lelahnya aku menahan semua ini sendiri. Bapak dan ibu menjadi kuat terlalu lama membuat kita lupa bahwa kita juga manusia. Tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa butuh tempat bersandar. Justru dengan mengakui kelelahan, kita sedang memberi kesempatan bagi orang lain untuk mencintai kita dengan lebih tulus. Karena anak yang berbakti tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang jujur, yang mau berkata, "Nak, ibu sedang lelah." Itu bukan kelemahan, tapi kejujuran yang akan membuka ruang kasih yang lebih dalam. Saya teringat kisah Pak Hasan, 72 tahun, yang tinggal sendiri setelah istrinya wafat. Setiap kali anak-anaknya menelpon, ia selalu terdengar ceria. Tapi suatu hari, salah satu anaknya datang tanpa kabar dan menemukan ayahnya sedang duduk di kursi, menatap kosong. Ketika ditanya, Pak Hasan hanya berkata pelan, "Ayah capek, Nak." Anak itu menangis. Sejak hari itu, ia lebih sering pulang. Kadang kita tidak perlu memohon apa-apa, cukup jujur tentang kelelahan, dan cinta akan datang tanpa diminta. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, coba tuliskan di kolom komentar. Kapan terakhir kali Bapak dan Ibu jujur tentang perasaan lelah itu? Mungkin dengan menuliskannya, kita sedang belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena di usia ini, tidak ada lagi yang harus dibuktikan, cukup disyukuri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, waktu memang punya cara sendiri untuk menciptakan jarak. Dulu anak-anak selalu di rumah, tertawa, makan bersama, bercerita tentang sekolah, atau sekadar duduk di pangkuan kita. Sekarang rumah terasa lebih sunyi. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, keluarganya, dan dunia yang berjalan cepat. Kadang telepon jarang berdering, pesan jarang dibalas. Di awal mungkin kita memaklumi, tapi lama-lama diam itu berubah menjadi rindu yang pelan-pelan menggerus hati. Namun banyak orang tua memilih untuk tidak menegur, bukan karena tidak peduli, tapi karena takut dianggap mengganggu. Mereka hanya berkata dalam doa, "Ya Allah, jaga anak-anakku di sana." Mereka tahu, anak-anak bukan tidak sayang, hanya belum sempat, tapi di balik pengertian itu, ada rasa sepi yang menekan di dada. Bapak dan Ibu mungkin sering berpikir, apakah mereka masih mengingat wajah kita? Apakah mereka tahu bahwa rindu orang tua tidak butuh waktu, hanya butuh kabar sederhana? Bapak dan Ibu, dunia anak-anak kita kini penuh dengan kesibukan. Tapi ingatlah, mereka tumbuh dengan cinta yang Bapak dan Ibu tanamkan dulu. Cinta itu tidak hilang, hanya tertimbun rutinitas. Kadang yang mereka butuh hanyalah pengingat kecil, sebuah pesan sederhana dari orang tua. "Nak, semoga harimu baik. Ibu kangen." Kalimat singkat itu bisa menjadi jembatan antara dua dunia yang mulai berjauhan. Karena sesungguhnya, kasih orang tua dan anak tidak pernah putus, hanya butuh disentuh kembali. Ada kisah tentang Bu Yati, seorang ibu berusia 70 tahun. Anaknya bekerja di luar kota dan jarang pulang. Suatu malam, Bu Yati menulis pesan, "Nak, hati ibu rindu. Tidak perlu datang, cukup kirim suara." 5 menit kemudian, ponselnya berdering. Suara anaknya terdengar bergetar, "Maaf Bu, saya terlalu sibuk." Mereka berbicara lama malam itu. Sejak saat itu, si anak tidak lagi menunggu waktu luang untuk menelpon, karena ia sadar, waktu bersama orang tua bukan sesuatu yang bisa ditunda. Bapak dan Ibu, diam itu memang tanda kuat. Tapi kadang, diam terlalu lama justru membuat kasih kehilangan arah. Jika rindu, sampaikanlah. Jika ingin mendengar suara anak, katakanlah. Tidak ada yang salah dengan memulai, karena cinta orang tua selalu menjadi rumah bagi anak-anak, meski mereka sudah jauh melangkah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita merasa anak-anak sudah berubah. Tidak sehangat dulu, tidak seramah dulu. Mereka jarang datang, jarang memeluk, bahkan sekadar menanyakan kabar pun terasa jarang. Namun tahukah Bapak dan Ibu, sebagian besar anak sebenarnya masih sangat sayang. Hanya saja mereka tidak pandai menunjukkan. Dunia mereka kini diwarnai tanggung jawab, tekanan, dan kesibukan yang membuat kasih sayang sering terselip di antara tumpukan jadwal dan beban hidup. Banyak anak mencintai orang tuanya dalam diam. Mereka bekerja keras menabung tanpa henti, dan setiap kali lelah, yang terlintas di benak adalah wajah orang tua. Tapi saat tiba waktunya menelepon,
Kadang rasa canggung muncul. Mereka takut salah bicara, takut menyinggung, atau takut mendengar keluhan yang tak sanggup mereka jawab. Maka mereka memilih diam, padahal hatinya rindu. Kadang mereka menangis sendirian saat mengingat masa kecilnya, tapi tak tahu bagaimana mengatakannya pada orang tua yang sudah menua. Bapak dan Ibu, cinta yang tak terucap bukan berarti tidak ada. Tuhan memberi bentuk cinta yang berbeda pada setiap anak. Ada yang rajin datang dan memeluk, ada yang diam tapi selalu mendoakan, dan ada yang sibuk tapi menanggung beban besar agar orang tuanya tidak kekurangan. Maka jangan cepat merasa dilupakan. Bisa jadi anak yang jarang pulang, justru sedang bekerja keras untuk memastikan bapak dan ibu hidup tenang. Mereka tidak berkata, "Aku sayang," tapi membuktikannya dengan cara mereka sendiri. Ada kisah nyata dari Pak Darto, seorang ayah berusia 74 tahun. Ia pernah merasa sedih karena anaknya jarang datang. Tapi suatu hari, tetangganya bercerita bahwa anak Pak Darto sering menitipkan uang untuk membantu warga sekitar yang kesulitan, tapi selalu meminta agar tidak disebut namanya. "Bapak saya tidak boleh tahu," katanya. Saat itu Pak Darto menangis. Ia sadar, anaknya bukan tidak peduli, hanya menyalurkan kasihnya dengan cara yang berbeda, lewat amal dan doa. Sejak hari itu ia tidak lagi merasa dilupakan, karena cinta ternyata bisa hadir dalam wujud yang tenang dan diam. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, coba tuliskan di kolom komentar, apakah Bapak dan Ibu pernah merasa anak sebenarnya sayang, tapi tidak tahu cara mengekspresikannya? Bagikan cerita itu dengan tenang, karena dari setiap kisah, ada pelajaran tentang bagaimana cinta bisa bekerja tanpa suara, tapi tetap sampai ke hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia muda kita sibuk mencari rezeki, tapi di usia senja kita baru menyadari bahwa yang paling mahal ternyata bukan uang, melainkan perhatian. Ada banyak orang tua yang hidup berkecukupan, rumahnya luas, tabungannya cukup, tapi hatinya sepi. Setiap pagi mereka menatap kursi kosong di ruang makan, berharap ada suara anak atau cucu yang memecah hening, tapi hari demi hari berlalu hanya suara jam dinding yang menemani. Di usia seperti ini ternyata yang paling dirindukan hanyalah sapaan lembut dan pelukan sederhana. Orang tua di usia 60 tahun ke atas tidak lagi mencari banyak hal. Mereka tidak ingin hadiah mahal, tidak menuntut uang tambahan, mereka hanya ingin didengar ceritanya, keluhannya dan bahkan diamnya. Tapi sayangnya, di zaman sekarang perhatian sering tergantikan oleh kiriman uang digital dan pesan singkat bertuliskan, "Bu, sudah dikirim ya." Padahal yang diinginkan bukan kirimannya tapi kebersamaannya. Bukan uangnya tapi waktu yang dihabiskan bersama dengan hati yang hadir sepenuhnya. Bapak dan Ibu, kebutuhan di usia senja bukan lagi tentang apa yang bisa dibeli, tapi tentang apa yang bisa dirasakan. Ada rasa hangat yang tidak bisa digantikan oleh benda. Hanya bisa lahir dari tatapan mata anak yang penuh cinta. Kadang cukup 5 menit duduk bersama. Mendengarkan tanpa tergesa itu sudah menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Karena bagi orang tua, perhatian kecil adalah tanda bahwa dirinya masih berarti, masih dibutuhkan dan masih dicintai. Saya teringat kisah Bu Maryam, seorang ibu berusia 72 tahun. Setiap kali anaknya datang berkunjung, ia selalu menyiapkan teh hangat dan kue kesukaannya. Tapi suatu hari anaknya datang dengan wajah lelah dan ponsel di tangan, sibuk menjawab pesan kerja. Bu Maryam hanya tersenyum dan berkata, "Nak, ibu tidak butuh teh, ini habis. Ibu cuma ingin kamu duduk 5 menit saja, tanpa memegang apa-apa." Kalimat itu membuat sang anak terdiam. Sejak saat itu ia mulai sadar bahwa kehadiran jauh lebih berharga daripada kiriman uang berapapun nilainya. Bapak dan Ibu, perhatian itu sederhana tapi menyejukkan. Jika anak datang, sambutlah dengan doa bukan dengan keluhan. Dan bagi anak, jika orang tua memanggil, datanglah tanpa harus diminta. Karena pada akhirnya, cinta di usia senja bukan soal memberi lebih, tapi hadir sepenuhnya, dengan mata yang menatap lembut, dengan hati yang benar-benar mendengar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah semua perjalanan panjang ini, kita sampai pada satu titik kesadaran bahwa di usia senja, hidup bukan lagi tentang siapa yang memberi atau siapa yang menerima, tapi tentang siapa yang masih mampu bersyukur dengan tulus. Kadang kita menyesal karena tak lagi sekuat dulu. Kadang kita sedih karena anak-anak jarang datang. Tapi di balik setiap rasa itu, Tuhan sedang mengajar kita tentang satu hal. Ikhlas. Ikhlas menerima takdir, ikhlas melepaskan peran lama, dan ikhlas menikmati sisa waktu dengan hati damai. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa paling indah jika dijalani dengan tenang.
Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tidak perlu memikirkan siapa yang lebih peduli atau siapa yang lupa, karena sejatinya, kebahagiaan di usia tua bukan datang dari luar tapi tumbuh dari dalam. Hati yang ikhlas tidak butuh banyak penjelasan. Cukup tahu bahwa setiap hari masih diberi napas, masih bisa berdoa, dan masih punya kesempatan untuk menebar kebaikan. Itu sudah lebih dari cukup. Saya teringat kisah Pak Danu, seorang kakek berusia 75 tahun yang tinggal sendiri di rumah sederhana. Suatu sore tetangganya bertanya, "Pak, apakah Bapak tidak merasa sepi?" Dengan senyum tenang, Pak Danu menjawab, "Tidak, saya ditemani doa." Jawaban itu begitu dalam, karena memang siapapun yang hidup dalam doa dan syukur tidak pernah benar-benar sendiri. Kesepian hanya datang pada hati yang lupa bahwa Tuhan selalu dekat. Bapak dan Ibu, mari kita belajar untuk tidak menuntut cinta dalam bentuk yang sempurna. Kadang anak mencintai dengan cara berbeda. Kadang orang lain tak sempat menunjukkan perhatian. Tapi selama hati kita masih bisa mendoakan mereka dengan tulus, disitulah letak ketenangan yang sejati. Biarlah hari-hari kita diisi dengan hal-hal sederhana. Udara pagi, lantunan doa, secangkir teh hangat, dan rasa damai, karena kita tahu hidup ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga setiap kata bisa menjadi pengingat kecil, bahwa di usia senja kita tidak kehilangan apa-apa, hanya berganti cara untuk mencintai dan dicintai. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini memberi ketenangan, silakan tekan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama, perlahan, dengan hati yang tenang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Tuhan menjaga kesehatan, ketenangan, dan umur panjang Bapak dan Ibu semua.